pihak Paroki Cilacap, bertemu lagi dalam sekolah minggu hari ini. Kita akan mulai dengan lagu, gerak dan lagu bersama dengan Kak Tanti dan satu lagi teman kita yaitu Kak Tri. Ini dia. Halo adik-adik, kita ketemu lagi dengan Kak Tri. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik tadi sudah menyanyi bersama. Sekarang saatnya kita akan berdoa bersama. Doa pembukaan. Kita ambil sikap doa yang bagus ya adik-adik ya. Ayo semuanya kita ambil sikap doa yang bagus. Kita hening sejenak. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur, di mana kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Berikan hati kami yang tenang, supaya kami bisa melakukan yang Tuhan mau. Untuk teman-teman yang belum dapat hadir, biarlah minggu depan bisa bergabung bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau. Sertailah kami dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan mendengarkan Injil dari Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Dengarkan ya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah aku tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Anak-anak tahu nggak sakit kusta itu apa ya? Pada zaman dahulu, sakit kusta itu sakit yang di tangannya, di kakinya itu banyak luka-luka gitu loh. Dan terus akhirnya orang-orang banyak yang menjauhi orang yang sakit kusta karena takut tertular. Dan lebih-lebih pada zaman dahulu kan karena belum ada dokter,
orang yang sakit kusta atau orang yang sakit lah pada zaman dahulu itu sering dianggap bahwa mereka sedang menerima kutukan dari Allah. Jadi orang yang sakit itu adalah orang yang menerima kutukan. Tetapi Yesus datang lalu menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Tampaknya ini sama dengan hal yang sedang kita alami. Pandemi COVID-19 ini sudah hampir setahun. Ya enggak, anak-anak belajar di rumah pasti sudah hampir setahun. Bosan nggak di rumah? Pasti bosan, orang tua juga bosan di rumah. Nah, kenapa kok kita harus berjaga-jaga di rumah? Ya karena supaya kita tidak tertular penyakit atau kena virus COVID-19. Nah, virus ini itu sudah sampai mendunia, bahkan di Indonesia itu hampir 1 juta yang sudah kena. Di masa pandemi sekarang ini, ya kan banyak orang sakit, tapi banyak orang yang juga banyak meninggal. Tetapi kita juga harus berbahagia bahwa banyak orang juga sembuh. Kita harus percaya, terutama kepada anak-anak di rumah, dengan menjaga kesehatan, itu kita juga terhindar dari virus corona. Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta pada waktu itu juga menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit COVID-19, yang kena corona. Dan maka supaya anak-anak di rumah tetap berada di dalam lindungannya, tetap berada di dalam tetap sehat, anak-anak tetap juga harus berada di rumah dan berdoa. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita yang terkena virus corona pun juga sembuh. Caranya dengan ada 5M. Tahu nggak 5M apa? Pertama, mencuci tangan. Nah, sudah pernah mencuci tangan belum? Tahu nggak caranya mencuci tangan? Pasti tahu. Kalau nggak tahu, tanya mamamu, tanya papamu, pasti tahu. Kedua, memakai masker. Tadi Pak Eri juga memakai masker, tapi karena berbicara sama anak-anak, pakai masker nanti Pak Eri itu jadi ngap gitu. Makanya Pak Eri lepas masker. Lalu yang ketiga, menjauhi kerumunan. Ayo, siapa yang suka main, ya kan? Kalau anak-anak di rumah, untuk saat ini dijaga dulu. Jangan ikut bergerombol, tapi menjauhi kerumunan. Yang keempat, itu adalah mengurangi mobilitas. Mobilitas itu artinya pergi ke luar kota. Jangan dulu, ditunda dulu. Ya. Yang kelima, menjaga jarak. Nah, kita harus menjaga jarak satu sama yang lain, terutama orang-orang di luar keluarga kita. Nah, ini penting untuk menjaga jarak supaya kita efek bersentuhannya itu berkurang. Gitu. Nah, teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, tetap ingat ya pesannya Pak Heri. 5M harus dibawa, harus diingat-ingat, ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan lalu memakai masker. Sekian dulu renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjut dengan nyanyian yang akan dibawakan oleh Bu Tanti dan Kak Tri. Dadah! Baik anak-anak, sebelum kita akhiri Bina Iman hari ini, kita menyanyi dulu ya anak-anak ya, supaya kalian lebih semangat lagi. Nah, pada lagu yang lain ini, jangan lupa ajak juga ya keluarga kalian, mama, papa, kakek, nenek, adik, ajak yang ada di rumah supaya ikut menari. Oke? Jalan dalam duka, jalan sertanya
adik-adik, marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan doa penutup bersama. Kembali ambil sikap doa yang bagus ya adik-adik ya. Jangan lupa ya. Kita hening sejenak. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan undur diri dari kegiatan hari ini. Sertai dan jagai kami Tuhan, supaya kami tetap selalu sehat. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.